Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Semoga pagi ini Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan selalu diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, bacaan kita untuk renungan pagi ini terambil dari surat Ibrani 13 ayat yang kelima yang akan dibacakan oleh adik kita Sekar. Silakan Dek Sekar. Bacaan diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Dek Sekar atas bacaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, judul ataupun tema renungan kita pagi ini adalah Tidak Berarti Pasti. Dalam sebuah kesaksian dari seorang anak ketika ayahnya sakit dan tidak bekerja, setiap hari mereka hanya makan sekali saja dalam sehari. Selebihnya, mereka banyak minum air putih. Ayahnya merupakan tulang punggung keluarga dan gajinya sehari untuk makan sehari. Ketika itu terjadi, mereka tidak merasa lapar karena ibunya selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur, menerima keadaan apa adanya. Mereka yakin janji Tuhan itu pasti, tidak ada kata dusta untuk tetap menyertai umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kita tahu Tuhan lebih besar nilainya daripada uang. Beriman kepada Tuhan tidak sama dengan berpikir tentang uang. Dan janganlah kamu menjadi hamba uang. Jikalau kita menjadi hamba uang, kita akan bingung ketika tidak ada lembaran-lembaran uang. Padahal Tuhan lebih besar nilainya daripada setumpuk uang. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki keinginan untuk hidup berkelimpahan. Akan tetapi, ketika kita bisa memiliki sikap mencukupkan diri dalam kondisi apapun, maka tidak akan menjadi masalah bagi kita ketika Tuhan membuka keran berkat-Nya lebar-lebar dan memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Akan tetapi, bagi orang yang tidak dapat mencukupkan diri dan hanya memiliki pandangan tentang kelimpahan, maka ketika Tuhan menguji orang tersebut dengan mengambil atau menahan sebagian berkat-Nya, maka orang tersebut akan mudah sekali goyah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, cukup itu pasti. Ada ungkapan berbunyi, kaya itu kemungkinan bisa iya, bisa juga tidak. Tetapi kalau miskin itu tidak mungkin. Sebab kita punya potensi untuk dikembangkan. Asal kita tidak malas. Apa artinya? Artinya kita harus belajar untuk hidup sesuai berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita dapat berkat yang banyak atau berlimpah, kita harus dapat mengelola berkat tersebut agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya untuk bersenang-senang atau dihambur-hamburkan. Sementara, jika kita mendapatkan materi yang sedikit, kita harus memiliki sikap yang mampu mengelola materi yang sedikit tersebut. Intinya apa? Intinya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, sikap mencukupkan diri tidak tergantung pada keadaan, melainkan
melainkan lebih pada sikap hati kita ketika melihat berkat Tuhan. Nah, cukup itu pasti. Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami untuk meminta cukup, bukan berlebih buat makan kita setiap hari. Berpikir cukup lebih baik daripada pusing mencari yang lebih. Mencukupkan diri itu adalah bukti nyata tindakan iman kita ketika kita mau belajar untuk mencukupkan diri. Berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, Tuhan tidak akan menelantarkan umat-Nya. Ditelantarkan itu sama dengan dibiarkan dan ditinggalkan. Tetapi Tuhan berkata tidak. Hal ini tidak akan terjadi jikalau kamu taat dan setia kepadaku. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20 yang demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah firman Tuhan. Kata tidak bagi Tuhan dalam penyertaannya berarti jangan sekali-sekali terjadi umatku sampai terlantar. Bagi Tuhan tidak ditinggalkan berarti pasti disertai dan dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, percayalah dengan iman. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menyandarkan kehidupan kita pada Tuhan. Dan oleh karena itu, yakinlah Tuhan akan memampukan kita semuanya.